Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romanto. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 di LPTK Universitas Cairo Ternate. Pada kesempatan ini, hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDM 560 Bangguali kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, nak? Baik, Pak. Alhamdulillah kalau kalian semuanya baik-baik saja. Sudah berdoa? Belum. Kalau belum, salah satu dari kalian memimpin kita doa hari ini. Silakan, anak kasih, silakan nak pimpin doa. Coba berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa selesai. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan duduk. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita bernyanyi dulu lagu wajib. Nah, tujuannya untuk meningkatkan rasa nasionalis kita. Di sini Bapak sudah Diikuti punya ya, Nak. lagu Garuda Pancasila. Kita kalian ikuti ya. Garuda Pancasila. Ya, diperhatikan. Ada liriknya. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi Sedia berkorban untukmu. Pancasila Lagi, sekali lagi. Ya, Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Nah, sebelum kita lanjut pada materi kita pada hari ini, Bapak ingin menanyakan dulu materi sebelumnya, masih ingat? Ingat, Pak. Nah, tentang apa, Anak Juana? Tentang apa, Nak? Peredaran darah. Ah, pintar, tepuk tangan. Masih ingat. Nah, peredaran darah itu terbagi atas berapa, Nak? Peredaran darah. Dua, yaitu peredaran darah besar dan yang kedua peredaran darah. Nah, anak-anakku masih ingat materi kita sebelumnya di tema yang 4. Hari ini kita akan lanjut pada tema 5, yaitu tentang tema 1 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran pertama. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini silakan diperhatikan di layar di sini. Nah, di sini silakan diperhatikan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, kalian diharapkan mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat.
Kemudian yang kedua, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Kemudian yang ketiga, dengan membuat bagan, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Kemudian yang terakhir, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Jadi itu 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya nak. Nah, ya. Sebelumnya itu, di sini ada manfaat mempelajari materi tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang ekosistem. Adapun manfaatnya, yang pertama silakan diperhatikan di papan nak. Timbulnya rasa ingin tahu terhadap kondisi lingkungan. Jadi setelah kalian mempelajari nanti materi ini, ada rasa ingin tahu. Kemudian yang kedua, memberi wawasan akan konsep alam yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya, ikut menjaga, merawat, mengelola dan melestarikan dan lain-lainnya. Silakan diperhatikan nah, ada gambar di layar. Ini gambar tentang ekosistem. Tugas kalian silakan sebutkan apa-apa saja yang ada di sini nah. Silakan. Ya, ada rusa. Ya, ada air di sini. Ya, apa lagi nak? Ada matahari di atas. Ya, apa lagi nak? Iya, juga ada elang. Apa lagi? Ada kayu di sini. Ada ikan. Ya, ini gambarnya berkaitan dengan materi kita pada hari ini nah, tentang ekosistem. Sebelumnya itu sudah ada yang tahu apa itu ekosistem? Belum? Kalau belum, mari kita pelajari bersama-sama. Di bawah ini ada bacaan tentang ekosistem. Ya, jadi di sini ada bacaan tentang ekosistem. Ada juga di bukunya halaman 3. Silakan buka nak. Silakan anak kasih baca pertama nak. Oke, silakan lanjutkan paragraf kedua oleh Delphi. Udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup manusia. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan makanan, air, dan tanah merupakan bagian penting kandungan air yang turun dalam bentuk hujan.
tentang ekosistem. Nah, siapa bisa jelaskan apa itu ekosistem? Nah, siapa ya? Saya kasih dulu kesempatan kepada anak Delti, silakan nak. Apa itu ekosistem nak? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Ya, pintar. Tepuk tangan. Nah, jadi ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda tak hidup di sebuah lingkungan. Itu yang dinamakan ekosistem. Nah, pertanyaan berikutnya. Komponen ekosistem itu terbagi atas 3. Ada individu, populasi, dan komunitas. Siapa bisa jelaskan apa itu individu? Siapa mau jelaskan? Nah, siapa mau jawab apa itu individu? Nah, saya kasih kesempatan kepada Naren. Apa itu individu, nah? Nah, pintar, tepuk tangan. Jadi individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya apa, nak? Silakan anak Mary. Apa contohnya makhluk hidup yang tunggal? Ya, ada kambing. Apa lagi? Nah, ada kerbau apa? Nah, manusia juga termasuk. Apa lagi? Nah, pintar. Sekarang yang berikutnya populasi. Siapa yang jawab populasi? Apa itu populasi? Nah, Jona, apa itu populasi, nak? Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Ya, pintar. Jadi populasi adalah kumpulan makhluk hidup sejenis yang menempati daerah tertentu. Contohnya apa, nak? Siapa lagi yang saya suruh sebutkan contohnya? Mariana, apa contohnya, nak? Ada populasi ikan. Apa lagi? Nah, populasi teratai. Pintar. Sekarang yang ketiga tadi, apa itu? Yang komunitas. Siapa bisa jelaskan tentang komunitas itu? Saya, Pak. Nah, yang lain lagi, anak Mariani. Apa itu komunitas, nak? Nah, silakan anak Mariana. Apa itu komunitasnya? Nah, pintar. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya apa? Silakan anak kasih lagi. Apa contohnya, nak? Nah, pintar. Ada komunitas sawah, sungai, dan padang pasir. Pintar, tepuk tangan. Aku sudah pintar-pintar. Nah, sekarang kita sudah mempelajari ekosistem itu tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, di sini ada juga penjelasannya di sini. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya ada di sini gambar sapi, burung, dan sebuah pohon. Nah, kemudian komunitas adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya populasi ikan dan populasi teratai. Kemudian yang terakhir, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya komunitas sawah, sungai, padang pasir, terumbu karang, dan padang rumput. Nah, kalian tadi sudah menyebutkan, sudah bisa menyebutkan contoh-contoh dari ketiga bagian penyusun ekosistem ini. Sekarang kita lanjut ya, nak. Nah, sekarang kita akan masuk komponen penyusun ekosistem. Nah, komponen penyusun ekosistem itu terbagi atas berapa, nak? 2. Nah, pintar 2. Apa itu, nak? Coba sebutkan. Makhluk hidup dan abiotik. Nah, biotik dan abiotik. Siapa bisa jelaskan apa itu biotik? Saya, Pak.
tidak hidup. Apa? Iya, ada tanah. Apa lagi? Iya, air juga itu tidak hidup. Apa lagi, nak? Batu. Apa lagi? Nah, kalian sudah tahu semua, pintar-pintar. Tepuk tangan. Jadi komponen penyusun ekosistem itu terbagi atas dua. Yang pertama komponen biotik. Nah, contohnya di situ adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian yang kedua penyusun ekosistem yaitu komponen abiotik atau komponen tak hidup. Contohnya tadi yaitu ada tanah. Apalagi yang tadi, nak? Air, batu, udara. Kalian sudah sebutkan tadi ini. Sekarang kita lanjut ya, nak. Di sini ada lagi bacaan tentang ekosistem. Berapa paragraf ini, nak? 4. Tugasnya kalian menentukan pokok pikiran tiap-tiap paragraf yang ada di sini, ada di layar, ada juga di bukunya halaman 3. Tugasnya menentukan pokok pikiran. Sebelumnya itu apakah kalian sudah tahu apa itu pokok pikiran? Belum. Di sini ada penjelasan tentang pokok pikiran. Saya suruh kepada anak kasih untuk membacakan bacaan ini. Silakan, nak. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran tersebut juga gagasan utama. Setiap paragraf mempunyai satu pokok pikiran yang merupakan inti dari paragraf tersebut. Pokok pikiran dikembangkan menjadi sebuah paragraf yang utuh. Oke, sekarang kalian sudah tahu apa itu pokok pikiran. Sekarang ayo temukan pokok pikiran dan informasi penting dari tiap paragraf bacaan yang tadi. Sebelumnya itu kalian perlu memahami bagaimana cara menentukan pokok pikiran itu. Di sini ada cara menentukan pokok pikiran pada paragraf. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Jadi kita harus baca semua dulu isi dari paragraf itu. Kemudian yang kedua, menandai kalimat awal, akhir, dan kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Kemudian yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir paragraf. Jadi itu caranya ya, nak. Kalian sudah tahu bagaimana cara menentukan pokok pikiran? Oke, kita lanjut ke materi kita berikutnya. Di sini ada bacaan lagi ya, nak. Bacaan tentang jenis makanan hewan. Di sini ada bacaannya. Silakan dibaca. Setelah kalian membaca, buatlah pertanyaan berkaitan dengan bacaan tersebut. Sudah selesai buat pertanyaan? Baiklah, kalau sudah kita lanjut ya, nak. Oke, kita lanjut ya, nak. Gambar apa ini, nak? Kelinci. Kelinci. Kelinci itu memakan apa ya? Rumput. Rumput. Pintar. Kemudian ini gambar apa ini, nak? Elang. Ada gambar elang. Elang itu makanannya apa ya? Daging. Daging. Pintar. Kemudian yang ketiga gambar apa ini? Ayam makanannya apa? Nasi. Ya, dia makan nasi. Beras. Dia makan beras juga. Dia makan daging. Dia makan apa lagi? Dia makan jagung. Jadi ayam itu adalah hewan pemakan segala. Sekarang Bapak ingin menanyakan tentang bacaan tadi tentang jenis makanan hewan. Berdasarkan jenis makanan hewan, hewan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Sekarang Bapak ingin menanyakan kepada kalian apa itu herbivora.
tumbuhan, dia makan daging. Nah, itu termasuk hewan pemakan segala. Coba sebutkan hewan apakah itu? Ayam. Itu dia makan daging, dia makan rumput juga. Apa lagi? Bebek. Apa lagi? Itik. Tikus. Babi pemakan segala itu. Lupa ya, pintar-pintar semua kalian sudah tahu mengenal jenis makanan hewan. Tepuk tangan dulu. Sudah. Nah, sekarang kita sudah mempelajari tentang bacaan ekosistem tadi dan jenis makanan hewan. Sekarang kalian kerjakan LKPD yang Bapak sudah sediakan di sini ya. Dikerjakan secara berkelompok. Nah, diperhatikan. Di sini ada bacaannya tentang ekosistem. Silakan kalian tentukan pokok pikirannya dan informasi penting. Kemudian di situ ada komponen, jenis komponen, yaitu ada biotik di situ dengan biotik. Silakan sebutkan contohnya. Kemudian yang terakhir nanti di sini ada gambar, ada tabel. Di sini sudah ada contohnya, gambar dan nama hewan. Di sini ada gambar elang. Nama atau jenis makanannya, dia makan daging. Diperhatikannya. Kemudian yang ketiga, jenis hewan berdasarkan makanannya. Silakan kalian tentukan dia masuk herbivora, karnivora atau omnivora. Di sini sudah ada contohnya, elang termasuk hewan karnivora. Silakan dikerjakan. Di sini Bapak sudah menyiapkan gambar tentang omnivora, karnivora dan omnivora. Tinggal kalian tempel ke bawah dan tentukan jenis makanannya dan jenis makanan hewan apa. Oke, silakan dikerjakan. Silakan wakili temannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan nak. Silakan nak dipresentasikan hasil pekerjaannya. Yang lain dengarkan. Yang lain dengarkan.
itu ya. Gambarnya ada di situ ada. Langsung di bawah yang di bawahnya. Di situ ada gambar. Nah, sudah silakan presentasikan ke temannya. Ya, kita makan rumput. Nah, lanjut. Masih ada pekerjaan yang lain? Masih ada satu lembar? Ya. Saya perlihatkan ke temannya. Di situ ada gambar apa yang kalian dapat? Ya, buaya sudah yang lain kan. Di situ ada buaya. Perhatikan. Buaya makan apa di situ kalian tulis? Ya, makan daging. Masuk. Jenisnya herbivora. Nah, yang lain perhatikan. Cocok kalian yang pekerjaan kalian. Ya, silakan lanjut. Ya. Ya. Ya, oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan kepada kelompok satu. Silakan dulu, Nak. Nah, kelompok lain ada yang mau tanggapi? Ada yang mau tanggapi kelompok satu? Silakan, saya persilakan kepada kelompok dua. Siapa mau mewakili? Delphi, silakan, Nak. Silakan. Silakan presentasikan. Yang kalian mau tanggapi, silakan. Ke depan, Nak. Bagaimana dengan kelompok tiga? Ada kapan-kapannya? Nah, kalau tidak, sekarang kalian sudah mengerjakan LKPD-nya ya. Tugasnya silakan kalian tulis kesimpulannya berdasarkan LKPD yang kalian kerja. Tulis di dalam buku tulisnya. Silakan tulis kesimpulannya. Silakan, Nak. Silakan ditulis kesimpulan yang kalian dapatkan berdasarkan pekerjaan LKPD kalian pada hari ini. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang, menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia. Sudah selesai tulis kesimpulannya? Kalau sudah, silakan kumpul LKPD-nya. Dikumpul. Kelompok satu, bawa sini. Kelompok dua, mana kelompok dua? Oh, iya, sama saya kelompok tiga, bawa sini. Oke. Sekarang kalian sudah mengerjakan LKPD-nya dan sudah menyimpulkan. Nah, adapun cara mengerjakan LKPD-nya di sini tadi, dalam menentukan ide pokoknya kita harus membaca semua isi dalam paragraf itu. Kemudian kita tentukan informasi pentingnya dengan pokok pikirannya. Kemudian di situ tadi kalian sudah menempelkan gambar yang ada Bapak sediakan tadi. Sudah kalian tentukan jenis makanannya dan jenis hewan tersebut berdasarkan jenis makanannya. Sekarang lanjut. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian pada pembelajaran kali ini, Bapak sudah menyiapkan tes evaluasinya di sini. Nah, duduk bagus, Nak. Anak duduk. Nah, sekarang kalian kerjakan tes evaluasinya, dikerjakan secara mandiri ya, Nak. Tidak boleh berdiskusi, kerja sendiri-sendiri. Silakan. Tutup bukunya, tidak boleh buka buku. Tutup buku cetakannya.
Ya, silakan mulai 1,